Alhamdulillah, setelah kita selesai baca bersama-sama zikir harian kita, pagi hari kita baca Ratib Al-Attas, ya, banyak faedahnya. Kalau kita mau baca lengkap faedahnya, ada satu kitab namanya kitab Al-Qirtas. Itu kitab Al-Qirtas banyak menjelaskan faedah, ya, bukan cuma Ratib Al-Attas, ada juga Ratib Al-Haddad. Itu satu kitab membahas tentang faidah-faidahnya, karomah-karomah kalau kita sering membacakan, sering rutinkan, mendawamkan membaca Ratib Al-Attas dan Al-Haddad. Banyak kisah-kisahnya, ya, di situ banyak faidah-faidahnya. Jadi setiap, kenapa tuntunannya begitu, kenapa la haula wala quwata harus dibaca 10 kali, kenapa tahlilnya harus sekian kali, itu masing-masing ada faidahnya, ya, ada lengkapnya di kitab Al-Qirtas namanya. Baik, kita lanjutkan yang kemarin kajiannya, yaitu 6 nilai penting zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sempat terpotong karena keterbatasan waktu. Kemarin saya jelaskan bahwasanya dalil yang pertama adalah pada surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udzkurullaha, berzikirlah kepada Allah, zikran katsira, dengan sebanyak-banyaknya zikir. Wasabihuhu, dan bertasbihlah kepadanya dan memujilah Allah Subhanahu wa taala pada waktu kapan? Bukratan wa asila, pada waktu pagi hari dan sore hari. Ya, kemarin dijelaskan pagi hari itu waktunya mulai dari terbitnya subuh sampai sebelum zuhur, ya. Itu waktunya pagi, bukratan. Wasila kapan? Dan sore hari, petang kapan? Petang itu yang mulai dari ba'da asar sampai nanti setelah maghrib. Itu namanya bukratan wasila. Inilah dalil kenapa kita harus zikirnya pagi hari, zikir pagi dan sore hari. Ya, boleh apa saja bacaannya, boleh apa saja, yang penting waktunya zikir pagi dan sore hari. Tapi kalau saya dulu di pesantren, waktu itu dapat dari guru saya diajarkan, yaitu pagi dan sore hari bacanya Ratib Al-Attas dan Ratib Al-Haddad. Tapi kalau punya bacaan lain silakan, kalau mau zikir yang lain, Al-Ma'surat misalnya seperti Hasan Al-Banna dan zikir-zikir lain boleh. Itu dalilnya. Kemarin 6 nilai penting. Yang pertama adalah poinnya mendapatkan ketenangan jiwa. Kalau kita berzikir, kalau kita senantiasa mendawamkan, merutinkan zikir, pasti orang itu akan tentram hatinya. Yang kedua adalah mendapatkan ampunan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dibersihkan. Ya, kalau kita sering di masa lalu orangnya bandel, sering ngelakuin maksiat, kan begitu. Maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, sebagai media penghapus, sebagai media penyucian diri, pembersihan diri. Itu hakikat zikir. Yang ketiga, kita lanjutkan sekarang. Nilai zikir, yaitu yang terkandung dalam zikir adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan silih bergantinya pagi hari dan malam hari, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang dibukakan oleh Allah pintu hikmah, pintu kecerdasan, pintu ilmu dibukakan oleh Allah. La ayatil lil albab alladzina, siapa itu alladzina? Yaitu orang-orang yang yadhkurunallaha, yang berzikir kepada Allah, yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kapan? Qiyama wa qu'uda, baik dalam posisi berdiri, wa qu'uda, yaitu dalam posisi juga duduk, wa ala junubihim, dan posisi berbaring. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia belaka. Ma khalaqta hadza batila,
ya subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka hindarkanlah kami, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Artinya dalam ayat ini poin pentingnya adalah bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah, Allah angkat derajatnya, yaitu Allah berikan kedudukan seperti dalam golongannya ulul albab, yaitu ulul albab adalah orang-orang yang Allah angkat derajatnya dengan ilmu pengetahuan. Ya, Allah bukakan ilmu pengetahuan. Artinya di sini kalau orang yang sering berzikir, insya Allah ya akan mudah menerima ilmu, akan mudah menerima nasihat. Ya, Allah bukakan pintu kecerdasan, pintu hikmah. Ya, dan Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang berpikir, ya, sebagaimana kaitannya dengan firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, yaitu kalau kita senantiasa berzikir, Allah bukakan naikkan derajat kita, yaitu sebagai orang-orang yang berilmu, sebagai orang-orang yang cerdas, ya. Jadi banyak manfaatnya. Pertama adalah dapat ketentraman jiwa, ketenangan jiwa. Yang kedua, Allah hapus dosa-dosa kita yang telah lalu sebagai media pembersihan. Yang ketiga, Allah bukakan pintu kecerdasan, pintu futuhat, pintu hikmah, ya, supaya kita lebih mudah dalam memahami. Kalau kita belajar, ya, misalnya kita belajar apapun itu lebih mudah dipahami. Yang keempat poinnya adalah sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya fadhkuruni, maka ingatlah aku, maka berzikirlah kepada aku. Adzkurkum, aku pun akan mengingat kalian, aku akan mengingatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah atas nikmat-nikmatku. Washkuruli wala takfurun, dan ingatlah nikmatku, bersyukurlah kepada nikmat-nikmat yang aku berikan. Wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar. Artinya apa? Poin ini menunjukkan bahwasanya kalau orang yang senantiasa berzikir, kalau kita terus rutin berzikir, dawam kita berzikir, kalau kita mengingat Allah, Allah juga akan mengingat kita. Ya, Allah akan mengingat kita, sebagaimana tadi dibilang fazkuruni azkurkum, kalau engkau mengingat aku, kalau engkau mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita, ya. Ini hadis kaitannya dengan hadis ta'arraf ilallahi fi rakhai ya'rifka fi syiddati, ya. Ketika kita mengingat Allah di waktu sempit, ya, ketika kita ingat Allah, baik itu di kala sempit maupun di kala senang, maka Allah pun akan mengingat kita juga, ya. Allah, kalau orang sudah dekat, kalau orang sudah dekat dengan Allah, maka kaitannya kemarin, kalau orang meminta apa-apa, insya Allah doanya akan lebih mudah terijabah. Sebagaimana hadis yang pernah disebutkan bahwasanya salah satu orang yang doanya tidak tertolak oleh jika berdoa adalah orang yang senantiasa berzikir. Itu poinnya. Poin yang keempat adalah Allah senantiasa ingat kepada hambanya. Allah, kalau kita mengingat Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Selanjutnya poin yang kelima adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahumul ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Yang artinya innal ladzina taqaw, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ketika apa? Idza massahumut ta'ifun, ketika didatangkan, ketika dia mendapat bisikan-bisikan setan untuk berbuat buruk, idza massahumut ta'ifun minasyaitani, yaitu ketika mendapat godaan, ketika mendapat kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk, melakukan kejelekan-kejelekan, tadzakkaru, kemudian dia berzikir kepada Allah, fa idza hum mubsirun, maka ketika itu pula orang itu melihat bahwasanya dia dalam keadaan yang buruk. Artinya apa? Poinnya adalah kalau kita, ya, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan jauh daripada perbuatan setan. Dia akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Ketika dia dapat godaan setan, yaitu berupa macam-macam, bisa berupa
kesempatan, misalnya dikasih kesempatan buat mencuri, dikasih buat kesempatan buat yang lain-lain, ya Allah akan hindarkan itu. Allah akan sadarkan dia, faidahum mubsirun, maka dia sadar, maka dia akan melihat, oh ternyata ini tidak baik, ya. Apalagi di zaman sekarang banyak kedoknya orang-orang yang kelihatannya baik, padahal yang kelihatannya perbuatannya itu baik, padahal itu perbuatannya adalah menyimpang, perbuatannya itu adalah menyeleweng. Banyak perbuatan yang susah dibedakan antara yang hak dengan yang batil di zaman yang sekarang ini. Tetapi apa kata Allah, kalau kita sering berzikir, maka kita akan mudah, kita akan jernih, bisa melihat mana perbuatan yang buruk dan mana perbuatan yang baik. Nah itu apa namanya, yang namanya hikmah, yang namanya petunjuk dari Allah, ya. Ketika orang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, ini perkaranya bukan sesederhana itu, tetapi zaman sekarang itu sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yaitu bagaimana membedakannya? Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk. Faidahum mubsirun, yaitu ketika itu orang itu akan sadar, akan melihat bahwasanya ini adalah perbuatan yang baik dan ini adalah perbuatan yang buruk. Itu yang dimaksud dengan ayat Al-A'raf ayat 201. Selanjutnya poin yang terakhir yang terpenting adalah yaitu di dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Al-A'la, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, mungkin kita sudah hafal ayat ini yang artinya qad aflaha, maka betapa beruntungnya man tazakka, yaitu orang-orang yang senantiasa mensucikan diri, fasalla, dan kemudian dia melaksanakan salat. Poinnya apa? Poinnya adalah kalau orang yang senantiasa berzikir, senantiasa mensucikan dirinya, ya, dan senantiasa terus bukan cuma zikir, tapi juga melaksanakan sholat, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lain, kata Allah, qad aflaha, betapa beruntungnya orang ini. Maksudnya beruntung apa? Maksudnya beruntung adalah hanya diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ganjaran yang setimpal, dengan ganjaran yang lebih, dengan pemberian yang lebih. Ya, ini kaitannya dengan ayat-ayat yang lain banyak tentang pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang senang berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan balasan Allah itu lebih daripada apa yang kita harapkan. Sampai-sampai kalau kita meminta, orang itu ngasihnya lebih. Kayak orang misalnya minta air, orang itu sebagaimana ini kaitannya dengan ayat jazaa'u wifaqa. Ya di surah An-Naba, yaitu ya kaitannya dengan kalau Allah udah memberikan kita, ya betapa beruntungnya kita kalau sudah diberi Allah, bukan cuma apa yang kita minta, tetapi Allah lebihin ngasihnya. Allah itu kalau ngasih nggak tanggung-tanggung, kalau udah dekat sama hambanya dikasih, bukan cuma yang kita minta. Ya ibaratnya kalau orang minta air itu sampai tumpah-tumpah, sampai airnya kita nggak sanggup lagi nampung, Allah masih terus kasih, kira-kira begitu. Itu kan kaitannya dengan ayat-ayat yang lain. Yang dimaksud aflaha itu begitu. Nah, jadi poin-poinnya adalah 6 nilai penting zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan ketentraman, ya, keharmonisan di dalam jiwa, hati kita tidak mudah goyah. Ya, yang kedua adalah mendapatkan maghfirah, ampunan yang dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang ketiga adalah mendapatkan dibukakan derajat, dibukakan pintu hikmah kita, yaitu dan dinaikkan derajat kita sebagai orang-orang yang berilmu. Poin yang keempat adalah kalau kita mengingat Allah, Allah senantiasa juga mengingat kita. Poin yang kelima adalah kita bisa membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil, sekalipun itu sulit dibedakan. Dan yang poin terakhir adalah qad aflaha, betapa beruntungnya, kata Allah, betapa bahagianya orang-orang yang man tazakka, orang-orang yang selalu mensucikan diri, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan menyebut nama Tuhannya dan kemudian dia sholat. Nah, itulah poin-poin penting yang Allah sebutkan sendiri di dalam Al-Quran. Mengapa kita harus berzikir? Apa faidahnya? Itu banyak. Dan ada lagi, kalaupun kita baca di referensi lain,
Ada, misalnya zikiran ini bisa mendatangkan rezeki, bisa. Zikiran ini bisa mendatangkan apa? Zikiran ini bisa, ya boleh. Itu tidak ada salahnya. Ini bacaan ini bisa menyembuhkan penyakit, boleh. Kita yang penting kita minta kepada Allah. Salah satu karomahnya, karena salah satu faedahnya itu mungkin. Tapi yang paling penting, enam penting zikir adalah yang disebutkan Allah sendiri di dalam Al-Quran. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Terakhir, saya ingin menyampaikan nanti sore zikir, sore pembacaan Rotib Al-Haddad akan dimajukan berhubung ini malamnya malam Jumat, jadi dimajukan jam setengah 6 supaya maghribnya ada kegiatan lain, yaitu bisa membaca Yasin yang dihadiahkan untuk keluarga kita masing-masing. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya, kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Masih ada waktu berapa? 3 menit lagi. Ya, masih ada waktu. Ya, ini saya singkat sengaja supaya waktunya cukup, karena kemarin-kemarin kehabisan waktu terus, time limit, keterbatasan waktu kalau di Zoom. Kita tidak bisa panjang lebar, banyak hal yang sebetulnya yang ingin disampaikan, tetapi pada forum ini berhubung Zoom-nya masih pakai yang sederhana, yang gratis, jadi waktunya sangat terbatas. Oke, baik. Ada pertanyaan? Bisa ditulis di kolom chat juga boleh, ataupun di kolom, ataupun bertanya langsung. Baik, oke. Kalau tidak ada, bisa kita tutup. Ya, waktunya sudah lewat dari jam 10. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.